Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah atas semua nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama-sama. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali terlebih dahulu kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial dengan tema keragaman flora dan fauna di Indonesia. Sebelum anak-anak mempelajari tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia, anak-anak perlu tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman tumbuhan dan hewannya. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah hewan mencapai 2.215 spesies yang terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, dan 1.519 burung serta 121 kupu-kupu. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, terdapat sedikitnya 4.720 jenis ikan, baik ikan air tawar maupun laut, di perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut terdapat sekurangnya 650 spesies ikan hias. Keanekaragaman hayati Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah, suhu, dan curah hujan yang besar yang memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan dan hewan di wilayah negara Indonesia. Adapun peta persebaran flora di Indonesia bisa anak-anak amati pada slide berikut ini. Keragaman flora di Indonesia banyak sekali faktor yang mendukung persebaran tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Di antaranya yaitu faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah tanahnya yang subur. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanahnya, suhu tanah, daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang sangat subur dengan hutan di Nusa Tenggara yang kurang subur karena tanahnya yang tidak subur. Yang kedua, iklim tropis yang stabil dan tidak ekstrim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Yang ketiga, ketersediaan sinar matahari yang mencukupi. Karena wilayah kita berada di garis khatulistiwa sehingga sepanjang tahun Indonesia
akan disinari oleh matahari yang memungkinkan tersedianya cukup air di mana wilayah Indonesia yang memiliki banyak perairan dengan ketersediaan sinar matahari memungkinkan penguapan sehingga bisa menumbuhkan hujan di berbagai wilayah Indonesia. Adapun persebaran flora di Indonesia, di antaranya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Indo-Malayan yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Adapun karakteristik dari tumbuhan di Indo-Malayan atau Indonesia bagian barat meliputi jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan karakteristik atau persebaran flora di bagian Indonesia Timur atau Indo-Australian meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua. Adapun karakteristik tumbuhan di Indonesia bagian timur diantaranya jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek sangat banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Adapun persebaran fauna di Indonesia ditentukan oleh garis Weber dan garis Wallace, sehingga persebaran fauna di Indonesia tiga daerah bagian, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Adapun wilayah fauna bagian barat yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan jenis mamalia berukuran besar yang bisa kita temui yaitu gajah, badak, berjula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lainnya. Serta terdapat banyak jenis reptil, di antaranya ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Sedangkan jenis burung yang hidup di wilayah bagian barat diantaranya burung hantu, burung elang, burung merak, burung gagak, burung jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun di bagian wilayah barat juga terdapat berbagai macam ikan tawar yang dapat dijumpai seperti ikan pesut. Fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan merupakan wilayah fauna Kepulauan Wallace yang mencakup wilayah Sulawesi Timur, Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet, saba, babi, beruang, ikan, duyung, kuskus, monyet hitam, tersius, sapi, dan banteng. Adapun reptil yang menghuni wilayah ini yaitu biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung juga hidup di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakak tua serta nuri. Adapun fauna bagian timur Indonesia atau tipe Australik mencakup wilayah Halmahera,
Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang ditemui di wilayah ini yaitu beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat, berkantung, kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil, diantaranya ular, kadal, buaya, dan biawak. Serta berbagai jenis burung, diantaranya cendrawasih, kaswari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Kalian sebagai pelajar tentunya memiliki kewajiban untuk mencintai, melestarikan, dan merawat lingkungan di sekitar kita agar tetap lestari. Adapun 5 cara untuk melestarikan flora dan fauna, di antaranya yang pertama adalah ikut dalam berbagai kegiatan cinta lingkungan. Contohnya ikut merilis anak penyu ke habitat aslinya dari penangkaran penyu. Yang kedua, ikut mengkampanyekan dalam perlindungan satwa dan flora langka yang dilindungi. Tidak ikut dalam aksi perburuan satwa langka atau liar. Ikut dalam acara penghijauan atau reboisasi. Yang kelima, menanam berbagai tanaman dimulai dari lingkungan rumah dan sekolah. Anak-anakku semuanya, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bangga memiliki tanah air Indonesia yang memiliki berbagai macam kenampakan alam dan berbagai ragam flora dan fauna yang harus selalu kita jaga, kita rawat, dan kita lindungi agar kita bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita tutup kegiatan pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu sholat berjamaah, bertadarus Al-Quran, mendoakan kedua orang tua, sopan dan santun terhadap sesama, selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.